Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 berhasil tumbuh sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif seluruh komponen pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga dan ekspor. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, khusus kuartal keempat tahun lalu ekonomi nasional melaju lebih cepat hingga 5,39%. Momen akhir tahun menjadi periode meriah dengan kembalinya konsumsi rumah tangga ke level di atas 5%. Selain konsumsi, investasi atau PMTB juga tumbuh kuat sebesar 5,09% sepanjang tahun. Sementara dari sisi eksternal, ekspor mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%, sekaligus menjadi penyumbang ketiga terbesar bagi ekonomi nasional. Dengan total PDB Indonesia yang menembus 23.821 triliun rupiah, capaian ini menunjukkan resiliensi ekonomi dalam negeri di tengah berbagai tantangan global. Meski nilai tukar rupiah sempat tertekan usai rilis data ini, pemerintah optimis tren pertumbuhan akan tetap terjaga di tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan. Per September 2025, jumlah warga miskin tercatat sepanjang 23,36 juta orang, atau setara 8,25% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 490.000 orang dibandingkan periode Maret tahun lalu. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, tren penurunan ini terjadi konsisten sejak Maret 2021. Dilihat dari sebaran wilayahnya, Pulau Jawa masih menjadi kantong kemiskinan terbesar dengan 12,32 juta jiwa. Sementara itu, penurunan paling signifikan terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang turun sebesar 0,68%. BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga dengan rata-rata 5 anggota keluarga dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah Rp3.053.000 per bulan. Penurunan ini menjadi sinyal positif bagi efektivitas program bantuan sosial pemerintah, meskipun tantangan ketimpangan antara desa dan kota masih perlu menjadi perhatian serius. Kabar baik datang dari Pasar Tenaga Kerja Nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia menyusut menjadi 7,35 juta orang pada periode November 2025. Penurunan ini dipicu oleh jor-jorannya sektor akomodasi dan kuliner dalam menyerap pekerja baru. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, dalam periode Agustus hingga November 2025 terdapat tambahan 1,37 juta orang yang berhasil masuk ke lapangan pekerjaan. Dari seluruh sektor, bisnis hotel dan kafe menjadi motor utama dengan penyerapan terbesar mencapai 381.000 orang. Meski sektor wisata dan kuliner tumbuh pesat secara distribusi, sektor pertanian masih menjadi penampung tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan porsi 27,99%. Diikuti sektor perdagangan sebesar 18,67% dan industri pengolahan 13,86%. Penurunan pengangguran ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan daya beli masyarakat, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. BPS berharap tren penyerapan tenaga kerja ini berlanjut pada semester pertama tahun 2026, terutama dengan adanya dorongan investasi pada sektor-sektor strategis lainnya. Harga minyak dunia kembali memanas pada perdagangan Kamis pagi. Kenaikan tajam ini dipicu oleh pernyataan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan peringatan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Minyak mentah Amerika Serikat jenis West Texas Intermediate atau WTI melonjak lebih dari 3% ke level $65 per barel. Sementara patokan global Brent mendekati $70 per barel setelah naik 3,16%. Pasar bereaksi terhadap ancaman Trump yang akan melancarkan serangan jika kesepakatan nuklir tidak tercapai. Sebagai produsen signifikan dalam OPEC, gangguan pasokan dari Iran dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas energi global, terutama di kawasan Timur Tengah. Meski tensi memanas, peluang negosiasi masih terbuka. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan akan melakukan diskusi lanjutan dengan Amerika Serikat pada Jumat besok di Muscat, Oman. Para investor kini tengah menanti hasil pertemuan di Oman tersebut. Jika negosiasi menemui jalan buntu, harga minyak diprediksi akan terus mendidih dan bisa berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri.
Pasar aset kripto kembali diguncang aksi jual massal. Harga Bitcoin merosot tajam hingga menyentuh level 70.000 dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis. Pelemahan ini menjadi tren negatif hari ketiga berturut-turut sekaligus posisi terendah dalam 16 bulan terakhir. Bitcoin sempat menyentuh level 70.575 dolar atau sudah terkoreksi lebih dari 40% jika dibandingkan rekor tertinggi di level 126.000 dolar pada Oktober lalu. Analisis Citi menyebutkan level 70.000 dolar sebagai area krusial yang harus dicermati. Tekanan hebat ini dipicu oleh kombinasi tantangan geopolitik terkait manuver Presiden Donald Trump soal Greenland serta ekspektasi perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat. Pasar khawatir akan pengetatan regulasi setelah Trump menominasikan Kevin Warsh sebagai calon ketua The Fed. Deutsche Bank menilai terjadi arus keluar dana institusional besar-besaran dari produk ETF Bitcoin Spot. Sepanjang Januari saja tercatat lebih dari 3 miliar dolar dana keluar dari pasar mengikuti tren likuidasi posisi leverage tertinggi sejak akhir tahun lalu. Pelemahan ini turut menyeret saham-saham terkait kripto. Saham MicroStrategy turun 5%, sementara perusahaan penambang seperti Riot Platform dan Mara Holding anjlok hampir 11% dalam satu hari. Para trader kini bersikap waspada dan menunggu kepastian regulasi dari Gedung Putih. Jika level 70.000 dolar jebol, Bitcoin diprediksi akan mengalami koreksi yang jauh lebih dalam.